Kenapa? Yang penting kan saya niatnya. Tapi akhirnya menghalalkan segala macam cara. Itu tidak benar. Paham, Ibu? Khair insyaallah. Yang apa? Ya sorban kan di Tanah Abang banyak, Ibu. 100.000. Enggak ada lah. Rasulullah tidak pernah menciprat-cipratkan apa. Kemudian Rasulullah, kalau kemudian niatannya untuk menjaga rumah kita karena bagian dari ruqyah boleh. Tapi kalau dengan niatan ini akan mendatangkan rezeki dan yang lain, tidak pernah lah. Ayat Allah itu tidak pernah diniatkan untuk menghadirkan dunia. Itu kesalahan. Nanti baca ini, nanti kemudian rezekinya gampang. Lalu sejak kapan Quran itu diniatkan untuk dunia? Quran itu diturunkan menjadi petunjuk menuju kepada kehidupan di akhirat. Kesalahan kita dalam agama itu apa? Kita ini cita rasanya cita rasa dunia ketika menjalankan agama. Makanya pertanyaan standar masyarakat itu apa? Amalan apa ya supaya usaha saya lancar? Loh, sejak kapan Quran itu dijadikan menjadi pelancar bisnismu? Berarti orang kafir kasihan karena tidak bisa baca Quran. Harusnya mereka hancur-hancuran bisnisnya. Tapi dunia itu tidak pernah ada kaitannya tentang itu. Ini panjang lebar. Nanti kita bahas dalam surat Hud. Ya puluhan tahun lagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Safar itu ada batasan berapa hari atau berapa jarak jauh atau gimana? Pendapatnya ada 40 pendapat, Ibu. Saya mau sebutkan 40-nya dan maaf saya tidak hafal 40. Tapi yang jelas saya sebutkan pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz. Kullu ma yusamma safar fa huwa safar. Wa ma lam yanwil iqamah fa huwa safar. 2. Selama kita tidak berniat semua safar itu apabila diri kita merasa itu safar. Dan yang kedua, kita tidak berniat untuk mukim di tempat tersebut. Untuk yang pertama yang membingungkan itu yang pertama. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi gini, safar itu kriteria setiap orang itu bisa beda. Contoh, ibu tiap hari ke Bandung, sore pulang. Nanti pagi besok 2 hari lagi ke Bandung lagi. Ibu seakan-akan ke Bandung itu seakan-akan ibu ke Bekasi. Maka maaf, perjalanan ibu ke Bandung saat itu tidak menjadi safar. Tapi kalau kemudian ada orang jarang ke Bandung, contohnya saya, jarang ke Bandung. Tiba-tiba saya ke Bandung. Dan ketika saya disebut mau ke Bandung, saya persiapkan handphone, cas saya persiapkan, dompet saya persiapkan. Ada persiapan khusus yang saya hadirkan, maka itulah namanya safar. Makanya setiap orang bisa beda. Contoh, saya punya adik kelas dulu di Fakultas Syariah. Dia itu kemudian datang dari pintu tol, namanya itu pintu tol apa itu namanya? Bukan, yang paling ujung dulu sebelum ada Cipali, tahu Pak? Cikampek. Dia tiap hari berangkat jam 3, sebelum subuh dia berangkat. Sampai kemudian ke Fakultas Syariah itu jam 7, tepat on time. Tapi dia melakukan tiap hari. Maka hal semacam itu tidak bisa disebut safar. Tapi bagi orang Cikampek yang jarang ke Jakarta, sekalinya ke Jakarta dia butuh persiapan, dia setidaknya mempersiapkan dompet, mobilnya diperiksa, ya itu dia dinamakan safar. Kemudian safar itu berapa hari, Ustadz? Nah itu para ulama juga berbedanya panjang. Tapi saya mengambil pendapatnya beliau, selama kita tidak niat mukim, maka kita menjadi musafir. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, bisa 10 hari. Makanya kemudian disebutkan oleh Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, Babus Safar, bahwasanya Ibnu Umar pernah tinggal di Azerbaijan selama 6 bulan. Dan selama itu dia menganggap tinggalnya di Azerbaijan itu safar. Tapi ala kulli hal, ini khilaf yang panjang. Kita tidak bisa menyalahkan dengan gampang apabila ada yang berbeda dengan pendapatnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Imam Syafi'i 83 kilo. Ya, kalau kemudian Imam Abu Hanifah menetapkannya berapa hari, 9 hari. Karena peristiwa Tabuk, beda-beda dalilnya masing-masing panjang. Paham Ibu? Tapi jadi kaitannya dengan kita rukhsah sholat yang dari Allah itu ya? Ya, rukhsah sholat saya mengambil pendapatnya dari Syekh Shalih Munajjid, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan safar itu 2 sifatnya. Ada sifat musafir sa'ir, ada musafir nazil. Musafir sa'ir itu ketika ibu ke Bandung, belum sampai di Bandung. Itu namanya musafirun sa'ir. Maka lebih baik untuk mengambil rukhsahnya sholat. Musafir sa'ir, kenapa? Belum sampai ke Bandung. Ya, itu namanya musafir sa'irun. Lebih baik mengambil rukhsah. Kenapa? Allah senang diambil rukhsahnya ketika ngasih rukhsah itu kepada hamba. Tapi kalau sudah sampai, namanya musafir nazil. Musafir yang sudah sampai ke tempat tujuan, maka disunahkan, maka lebih baik bagi mereka menyempurnakan sholat bersama dengan ahlul mukim di tempat itu.
Tapi dia boleh nggak untuk menjamak sholat? Boleh. Kalau misalkan, saya menjamak aja lah, ya apa-apa. Tapi lebih utama bagi dia untuk menjamaknya. Lebih utama bagi dia bersama masyarakat umumnya. Itu kalau sudah mukim, sudah musafir nazar, sudah sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau dia ingin menjamak, ya tidak apa-apa. Misalkan capek, menjamak boleh. Dan menjamak itu, jamak sholat itu ada beberapa sebab. Dalam kitab Al-Wajiz disebutkan, 1, jamak karena hujan, 2, jamak karena sakit, 3, bahkan kita boleh menjamak sholat tanpa sebab. Kadang-kadang kita tanpa sebab ingin menjamak boleh atau tidak? Boleh. Tapi saya ingatkan loh ya, ini jangan dijadikan menjadi alhamdulillah inilah yang saya pegang. Panjang lebar kajian hanya ini yang diingat. Jadi kemudian boleh, kapan kita boleh menjamak sholat tanpa sebab? Boleh kita menjamak sholat tanpa sebab selama itu tidak dijadikan kebiasaan. Satu waktu kita lagi jalan, udah lama kita tidak menjamak sholat, kita ngomong sama istri kita, yuk kita jamak, yuk. Sudah lama kita nggak menjamak tanpa sebab, boleh. Tapi jangan dijadikan checklist, bulan ini sudah berapa kali ya? Boleh. Itu kemudian disebutkan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Al-Wajiz fi Fiqhil Kitab wa Sunnah. Tapi saya ingatkan, itu hanya sesekali saja. Jadi saya jalan nih sama ikhwan yang sering dampingin saya. Yuk kita jamak yuk, udah lama kita tidak menjamak, boleh. Tapi terutama tidak boleh direncana, tidak boleh dirutinkan, tapi itu betul-betul insidental. Karena Nabi pernah menjamak duhur, asar, maghrib, isya. Beliau tidak safar, beliau tidak sholat, beliau tidak hujan saat itu, beliau tidak sakit, tapi beliau menjamaknya. Dan itulah yang dijadikan alasan, dalil oleh sebagian para ulama, boleh menjamak tanpa sebab. Kalau kosornya gimana? Kosor gimana Ibu? Ya disingkat itu. Ya dua. Kecuali maghrib. Maghrib tidak boleh dikosor, kalau dikosor 1,5. Jadi tidak boleh dikosor.